Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. Today's lesson we are going to talk about the use of do and does. Nah, kali ini pembahasan hari ini adalah bagaimana cara menggunakan dan membedakan penggunaan do, does dalam suatu kalimat. Nah, ternyata masih banyak yang masih bingung membedakan kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does. Nah, karena itu kita bahas sekarang. Take a look. Ya, oke, kita lihat ya penggunaan do dan does. Kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Oke, sebelumnya kita kenalin dulu bahwa do dan does itu sebuah atau suatu auxiliary. Auxiliary adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu adanya nanti di kalimat negatif dan di kalimat interrogatif, kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, dan dipakainya kalau dalam suatu kalimat itu termasuk kalimat verbal sentence. Maksudnya adalah kalimat verbal ini kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, itu yang harus kita pahami di sini adalah do dan does itu suatu kata kerja bantu, dipakainya untuk kalimat negatif dan interrogatif, dan di kalimat yang ada kata kerjanya. And kalimat do, kata do dan does ini digunakan hanya kalimat yang berbentuk simple present. Seperti apa sih kalimat yang berbentuk simple present itu? Nah, kita simak. Contoh yang pertama adalah he reads newspaper. Nah, he reads newspaper. Nah, kalimat ini adalah kalimat simple present. Tandanya adalah ada subjeknya di sini, kemudian ada kata kerjanya, nah, dan ada objeknya. Nah, ini adalah kalimat simple present. Kemudian yang disebut dengan verbal sentence tadi adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, ini yang kedua, ini adalah atau yang read-nya ini adalah sebagai kata kerja atau verbs. Yang kedua, my mother cooks in the kitchen. Nah, yang kedua adalah sama, ini adalah bentuknya simple present. Ini my mother adalah subjeknya, kemudian cooks adalah verb, memasak, dan in the kitchen adalah objeknya berupa keterangan tempat. Nah, kita pahami dulu ini ya, bahwa do dan does ini sebuah kata kerja bantu digunakan untuk kalimat yang negatif dan interrogatif dalam kalimat verbal yang membutuhkan kata kerja di kalimat berbentuk simple present. Well, let's discuss the point of using do and does. Kapan sih kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Apa sih yang membedakan? Well, the first one is do. When we use do, kapan kita menggunakan do? Do dipergunakan atau dipakai dalam kalimat negatif dan interrogatif tadi ya sudah dibahas. Yang subjeknya adalah I. Yang subjeknya adalah I, kemudian subjeknya you, kemudian they, dan juga kemudian we. I, you, they, dan we. Ini mutlak harus menggunakan do dalam kalimat negatif dan interrogatif berbentuk simple present. Nah, bisa juga yang subjeknya boys ini ya menggunakan do. Nah, kenapa boys menggunakan do? Nah, kita lihat boys ini subjeknya lebih dari satu, indikasinya ada s-nya, berarti berbentuk jamak ya. Berarti berbentuk jamak, maka dari itu menggunakan do. Kemudian, and the next is how we can use does. Nah, kapan kita menggunakan does? Sama seperti do dan
Sama seperti do yang tadi, does digunakan untuk negative and interrogative sentence. But does only used for the subject she, he, it. Tapi does ini digunakan untuk kalimat yang subjeknya she itu orang perempuan ya, pertama tunggal, kemudian he, kemudian it. Bisa juga menggunakan boy. Nah, apa yang membedakan boy yang pertama, yang kedua ini dengan boys yang pertama, gitu ya? Tadi sudah jelaskan kalau boy yang kedua ini adalah bentuknya tunggal, tidak ada kata s-nya, tidak ada tambahan huruf s maksudnya ya. Berarti bentuknya tunggal satu, maka menggunakan does. Kalau boys yang pertama tadi itu adalah bentuknya jamak, ada indikasi kata huruf S-nya di sini. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Kalau bentuknya jamak lebih dari satu, menggunakan do. Kalau bentuknya tunggal, jadi menggunakan does. Tapi poinnya tetap adalah untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, di sini ada juga yang Chandra ya. Chandra kan nama orang ya. Ini berarti menggunakan does. Nah, tadi poinnya tetap menggunakan kalimat, digunakan untuk kalimat yang berkonteks negatif atau kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, sudah dipahami ya poinnya. Do untuk I, you, they, we, dan boys atau jamak lebih dari satu pelakunya. Kalau untuk does itu untuk she, he, it atau boy, bisa juga untuk Chandra, bisa juga nama orang maksudnya ya, yang berbentuk tunggal dan digunakan untuk negatif dan interrogatif. And here is the example list of do and does in the sentence. The first one is in negative sentence. There are 4 examples. The first one is she does not go to school today. And then my sister and her friend do not know their teachers' names. Tora doesn't play video game. And my friends don't go to public school by public transportation. Nah, kita telah satu persatu. The first one is she does not go to school today. Yang pertama adalah menggunakan does not. Ya, menggunakan does maksudnya ini kalimat negatif, berarti menggunakan does dan menggunakan not. Kenapa menggunakan does? Karena di sini adalah subjeknya adalah she. Tadi sudah dipahami ya. She berarti menggunakan does. And the second one is my sister and her friend do not know their new teacher's name. Nah, kenapa menggunakan do di sini? Nah, kita pahami bentuk subjeknya adalah my sister and her friends. Berarti ini lebih dari satu subjeknya, berarti jamak. Kalau ini diganti boleh atau diganti menggunakan they. Oke, berarti menggunakan do. My sister and her friend do not know their new teacher's name. Nah, kalau subjeknya my sister saja, berarti menggunakan does not. Atau kalau subjeknya her friend saja, berarti bisa menggunakan does not. Begitu ya. Jadi jangan sampai tertukar dan bingung. And the third one is Tora doesn't play video game. Nah, ini juga menggunakan does karena subjeknya adalah Tora. Tora berarti nama orang. Atau kita juga bisa menggantinya dengan kata he. He doesn't play video game. Berarti menggunakan does. And the fourth one is my friends did not go to school by public transportation. My friends. Ini ada my friends. Ada S-nya di sini ya. Berarti temannya lebih dari satu. Karena lebih dari satu berarti bentuknya jamak. Karena jamak berarti menggunakan do not dalam kalimat negatif. And then the form of negative sentences, dari bentuknya, rumusnya adalah kalau kita menggunakan kalimat negatif, yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti oleh do atau does, kemudian not dan verb, kata kerjanya. And take a look for the next. The use of do does in interrogative sentence. Penggunaan do does dalam kalimat pertanyaan.
The first one is, does she go to school today? And then, do your sister and her friend know the teacher's names? Does Tora play video game? And then, do your friends go to school by public transportation? Nah, ini kalimatnya sama dengan yang pertama tadi ya. Kita menggunakan does karena subjeknya adalah she. Kita menggunakan do karena subjeknya adalah your sister and her friends, berarti bentuknya adalah jamak. Kita menggunakan does juga untuk contoh yang ketiga karena subjeknya adalah Tora, berarti he. Kita menggunakan do di sini karena subjeknya adalah your friends atau bentuknya jamak lebih dari satu. Oke, yang membedakan penggunaan negatif dan interrogatif adalah kalau kita menggunakan kalimat negatif berarti posisi do atau does-nya ini di awal kalimat. Ya, do, does, kemudian diikuti subjek dan diikuti oleh verbs. Nah, begitu ya penggunaannya do dan does dalam kalimat negatif dan interrogatif. Analysis the time for you to get exercises. Nah, ini untuk menguji pemahaman teman-teman tentang do dan does. Penggunaan do dan does tadi sudah paham atau belum? Nah, ini yang kita perlu mengingatkan lagi. Untuk do dipakai kalau subjeknya I, you, we, they atau jamak. Kemudian does digunakan untuk kalimat yang subjeknya she, he, dan it. Let's take a look for number 1. She does, they do or does not know their job. Kita telah dulu yang dijadikan patokan adalah penggunaan subjeknya. Karena subjeknya they, berarti yang harus kita pilih adalah do. Okay, the second one is she does or do not read newspaper today. Nah, yang dijadikan poinnya, jadikan clue-nya adalah penggunaan subjeknya. Subjeknya she, berarti yang harus kita pilih adalah does. She does not read newspaper today. The third one is, that is for interrogative sentence. Ini kalimat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Diawali dengan do atau does. Yang dijadikan subjeknya adalah you. Nah, karena you, so we can choose do. Jadi, do you understand what I mean? The third one is Dodo. Nah, intinya clue-nya adalah subjeknya Dodo. Dodo nama orang ya. Nah, karena Dodo nama orang, satu atau tunggal, so we can choose does. Dodo does not have time for rest. The fifth one is the girls do or does not move to Bali. Nah, kita garis bawahi dulu, the girls-nya di sini lebih dari satu, bentuknya adalah jamak. Kalau jamak berarti yang harus kita pilih adalah do. So, the girls do not move to Bali. And the last number is, does, do or does you think about me? Di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang kita pahami yang pertama adalah penggunaan subjeknya. Subjeknya adalah you. Karena you, kita harus memilih do. So, the correct answer is, do you think about me? Well, that is the explanation about do and does. Nah, ini penjelasan lengkap dan detailnya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami penggunaan do dan does, dan semoga setelah menonton video ini tidak ada kebingungan lagi dalam mempelajari dan membedakan penggunaan do dan does. Well, see you for the next time. Happy watching and have a nice day.